Buat, Pak. Keluar kau. Keluar kalian. Pergi sekarang. Jangan berpikir. Cepat. Jangan berpikir panjang. Pergilah. Sini ya. Sini. Allah Akbar. Ya, itu apinya. Itu apinya. Allah Akbar, lepas. Kita kabur ya. Sini ya. Bukankah kau makhluk yang tadi? Hah? Apakah kau telah mendapatkan kekuatan lain sehingga kau berani mendekatiku lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kunci kau lemahkan dia. Kasbi alaihi al-syam kafain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal yaquda ma'asal asma'at la ilaha illa huwa. Kafain. Allahu Akbar. Masih kurang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cira ke gunung kamu. Ya, cepat ya. Ya, kita mulai dulu. Oke, teman-teman. Ini kita kasih sanggup dulu. Kekuatannya ngeri dulu. Alah. Ya, Bok, Mas. Hah? Ini wis duga.
jelas kenyong karo sing kon menghadapi makhluk iki. Padahal makhluk itu bukan makhluk sembarangan loh. Dia kuwi menjaga sing ngeri, sing mengerikan ya. Kayak makhluknya bisa mencium dosa bahkan yang disembunyikan dalam nafsu kita gitu loh. Ya. Ya udah itu kasih. Lah ya. Ya, premaning. Kalau begitu angin dan tanah akan jadi saksi. Saya akan berangkat sekarang. Sri Gunandi tidak bisa dijadikan dijinakan kok dijadikan, tapi bisa, saya yakin bisa dijadikan saksi kebenaran Mas, jika yang datang adalah mereka yang sudah hancur dan menyatu dengan takdirnya. Mantap. Nanti dulu Lur, sebelum kita berangkat kita udut dulu. Jadi di sini saya jelaskan sedikit bahwasanya tadi kami telah bertemu dengan Mas Probo ya, lewat suara Mas Probo. Tapi saya tidak lihat wujudnya. Kayaknya sih diantarin yang Subejo. Kayaknya. Ya yang Subejo itu loh, siapa? Adimin. Iya yang Adimin. Untung enggak nongol nongol, pasti saya dijewer Mas. Ayolah, apa langsung ngomong kok. Nanti kok gue. Capek. Nih. Tapi Saya- ngapa kamu Ini gitu tadi saya lihat video live-nya itu. Wih, sakti aja Pak. Alah, di kamu sih licik. Tapi anu ini itu ada bantuan sesuatu yang bisa membuat kamu ngomong sebijak itu loh. Oke. Tapi kayak raja kecil yo. Gimana? Ya kayak raja baik lah menghadapi raja-raja sih ya seperti raja baik lah. Tapi yo jangan lupa Mas, kita ini cuma alat yang memutar takdir, tetaplah Gusti Allah. Ya, iya benar. Kita kayak ibarat seperti kayak tukang pos dari langit. Wah, bos. Iya, Jelas, sumpah. Padahal sumpah. bukan nggak jelas, memang kayak tukang pos kok. Tukang ini mengantar-ngantar surat. Iya, ini saya jelasin lagi sedikit bahwasanya Mas Probo itu tugasnya itu sekarang pergi ke gurun cahaya tua ya Mas yo. Dia mencari raja siapa itu, Sandar Batara atau siapa tadi itu lah, Sakandar Batara ya. Dia itu menguasai angin tanpa suara. Dia memiliki sebuah segelnya itu disembunyikan dalam hembusan yang tak bisa didengar oleh telinga. Wih, ngeri ya. Ya terserah lah. Dia sih katanya tadi ingin masuk ke palung laut cermin, juga menemui ratunya siapa tadi Mas? Ratu Kaliandra, siapa Marwah apa yo? Iya, Kaliandra Marwah. Dan terakhir menuju ke Raja Gandarusi. Nggak asing banget ini raja kok, temen. Yang pertama kita kan ketemu sama itu malah. Ya, tapi di sini jika nanti kita kembali sebelum Mas Probo berhasil, kita akan tungguin selalu Mas Probo ya Mas ya. Tapi kalau kembalinya lebih dulu, nanti kita bikin bakar-bakaran aja di kaki gunung. Bakar apa? Ya bakar apa, berarti kan setidaknya nanti kalau Mas Probo pulang ada asap, itu pasti kita ya gitu loh. Ya wih, langsung Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, doakan semoga kita berdua bisa membatalkan sumpah wukuf darah hitam. Amin. Ini babak baru ini. Baru orang lama. Ya tadi kan di channel running, sekarang di channel saya ya babak baru lah. Masih jalur tapi. Ya bismillah. Ngarep masalahnya beri bae lah.
Mas, masalah sih berat apa ora? Yang kita hadapi. Ya berat. Masalah kayak gini kok dibilang berat. Udah biasa, ini udah biasa. Bismillah saja, Mas. Ya bismillah. Ini tak enteng, Mas. Asal yakin. Ya yakin ya, Mbak. Iya, maka dari itu maksudnya nggak usah dibikin berat. Kamu bilang berat. Ya maksudnya. Nih, kita cari Sri Gunandi, Mbok. Dia, Gunandi. iya, dia itu jin tua, kaki-kaki, yang katanya itu bisa nyium dosa dari napas. Ya nggak apa-apa. Wong kita kayak ini dosa udah ditumpuk dari bayi, malah dari muda, mau udah mungkin malah udah luber, Mas. Tapi sih semoga lumer dengan sujud-sujud kita di tiap malam ya, Mas. Amin. Aduh, ya Mas, kadang ya Mas sambil ngobrol lah ya. Nah, orang-orang zaman sekarang itu kadang memikirkannya itu terlalu jauh yo. Padahal kunci dari semua pintu itu cuma cuma ada dua loh. Oh, ngerti apa? Nah, kamu nggak tahu, Mbok. Ridho dan yakin. Ya, iya, kalau yakin sih iya. Iya, mula kalau Gusti Allah sudah ridho dan dirimu yakin, langit aja bisa kamu pelintir. Apalagi ku masalah kayak gini lah. Ayo kok malah sendion. Long pintin. Masuk coba. Dengan ridho Gusti Allah, apa yang nggak bisa? Guys, sedulur kabeh, guys, sedulur. Kadang ujian paling berat gue bukan karena kerasnya dunia, tapi karena kita terlalu percaya bahwa kita tidak sanggup menghadapinya. Gue loh aku ke kur badangik lah sing wis tua. Nah ya, kita berangkat baik lah ke tempat yang paling mengerikan buat ketemu makhluk paling tua. Soalnya saya percaya, Mas, yang jalan bukan kakiku ini, tapi doa kita, doaku. Ya, iya kan. Bisa yo. Mana ada berjalan nggak pakai kaki? Ya maksudnya diringi doa. Wong urip kayak Mas ya. Wong urip kayak kur mampir ngombe. Tapi nek ngombene bener, tekanan ning dalan mati, malah bisa ngombe barokah. Nggak jelas Mbak. Oke, Mas, kau ngerti ora? Dunia ge lucu, sumpah lucu. Lucu gimana? Ya kadang yang paling dekat dengan Gusti Allah gue udah sing hafal kitab mudeng, Ya terus. tapi yang paling jujur sama diri kita sendiri. Percaya baik. Ya iya. Ya wis ya lah. Diajari malah kaya mumet kuping. Tunggu aku Sri Gunandi. Saya bukan utusan biasa. Saya datang bukan buat melawanmu, tapi buat ngobrol. Ya ora, Mas? Dari satu jiwa tua ke jiwa tua lainnya. Haha. Kita ini sama-sama dijauhi orang karena dianggap aneh. Tapi hari ini dirimu harus tahu bahwa cahaya belum benar-benar padam. Sri Gunandi, di mana dirimu? Ya. Sayu lah, yo. Aduh, ada teman melakukannya, Mas. Wene. Halo. Sri Gunandi katanya bisa nyium dosa dari napas. Lah, naik nafas saya disaring nganggo sikir nafas, bisa jadi malah dia yang ciut nanti, Mas. Asli, Mas. Ya Mbak. Lah biar dongol sekalian langsung kita hadapi kok. Ya Mas, sikir gue Mas, sikir itu
bukan cuma ngucap aloh 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 itu loh, tapi ngilang ke aku nganti yang tersisa mung zat. Iya sih. Nah iki mungkin kene ki si Gunandi kayaknya ki. Kini kubangan jin ki sing digolek nang dewek ya. Saya rasa energinya sih pekat di sini. Nah, jagung di situ, jagung lah. Ya, dewek melaku lumayan jauh juga mas. Aduh. Ini kayaknya tempat terjali nih. Tempat apa? Terjali. Terjali apa? Ya, dimana rasa egois itu ditenggelamkan terus, ruehku gitu pres sampai tinggal rasa murni. Aku ngomong apa sih mbak? Nah, gue liat apa bilang ini apa lemah wis. Ranting nek ranting kia hilang berarti awakmu esih duwe kayak aku ya, tapi nek ranting kia mantul berarti awakmu wis ikhlas karena bumi menolak apa yang datang dari hati yang bersih. Harus sapas pak. Mau apa ini nyong. Wis lah, ora sepeduli batang ke ilang apa bali lah, sing penting niat nganti tekan arsi senajan sikil esih di kotoran ya. Palang lagi ya. Abok madeg nengana. Jelas mbak. Walah. Iki wong-wong saiki sok ngene ge. Nyong? Iya, sok ngaku punya karomah. Padahal hatine esi seneng ngaku ngerti lauful mahfud. Padahal ngisi status bae esi baperan. Siapa? Ya anak. Tapi aku malah seneng nek aku dianggap bodoh kayak gini, goblok. Karena bodoh yang sadar itu lebih berbahaya mas bagi iblis daripada alim yang sombong. Nah itu mudeng. Semiki bila siki godong suket deleng lagi ya Roh. Ki jenenge suket, godong suket. Ora perlu wangi, ora perlu harum pada bayu. Jelas. Tapi kalau diseduh dengan sabar bisa netral racun ge mas, asli mas. Racun pengakuan maksudnya nyong. Racun sing paling bahaya gue bukan sihir mas, tapi rasa pengen dilihat suci. Nya sih terseduh anak sing gelem minum apa ora mesti pada ora karena maras mau keton kedokek kebohongane gue loh. Nggak jelas banget. Kayak kembali mana ke apa namanya si Gunandi ku bisa nyium dosa. Maksudnya nyung dosa gimana? Ya tadi menurut penjelasan kan Sir Gunandi itu bisa menyium dosa. Ya, itu karena saya lagi mikirin itu. Tapi yo nggak apa-apa lah, biar dicium nanti saya. Bukan nyum itu. Ya enggak, maksudnya dosa-dosa saya biar dicium sama dia. Nanti bilang ke dia loh mas, dosa itu bukan aib bagi mereka yang sudah menjadikan bahan bakar untuk bertemu Tuhan. Seperti itu mas. Nggak jelas banget. Astagfirullah, kamu malah nggak jelas. Udah tadi ngomong pusing. Iya karena kayaknya yang salah di dunia ini nih, si yang salah itu
orang yang menyembunyikan dosa sambil sok dakwah, bukan yang jujur lalu menangis diam-diam dalam sujudnya. Kayak gitu loh. Woi, Sri Gunande, aku datang. Jangan teka-teka. teriak-teriak dia mati ya. Nah, yang saya datang bukan untuk menang, tapi untuk berbicara dari satu luka ke luka lain. Karena kadang dua luka yang ketemu bisa sembuh bareng-bareng. Nggak jelas ini Batak Lur ngomongnya. Orang gak jelas gimana sih nunggu di sini. Astagfirullah, jam berapa sih kayak lah. Kayak kesel. Mohon maaf Lur, kami capek ini, kami istirahat dulu, duduk. Muter-muter dari tadi Mas yo. Belum ada apa-apa. Ada pergerakan. Iya kok. Tapi saya yakin nih di tempat ini sebenarnya ada kayak sohibul wilayah dari tadi kok. Allah akhirnya sampai juga. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Terus. Goblok. Aso-aso. Ya. Astagfirullah. Mohon maaf buat saya. Terus seperti ini. Ini itu perwujudannya seperti itu Mas, masalahnya Mas. Subhanallah. Apa yang kau jangan seperti itu. Menyerang. Tunggu dulu, kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau jangan pengen menyerang ya silahkan ding. Akhirnya. Subhanallah, la ilaha illallah. Disambut juga ternyata. Kau tadi mengatakan diriku goblok. Ya, karena jenengan itu kalau bertemu makhluk itu salam terlebih dahulu. Kenapa jenengan tidak menjawab salamku? Tuh, tunggu dulu. Nanti sabar. Saya seneng ini disambut. Aduh. Ya saya sudah berhenti nih karena jenengan datang. Malah apa yang jenengan inginkan? Tidak ada yang boleh melewati tempat serat mati ini. Santai dulu. Terkecuali atas perintah dari Siapa? Gunande. Oh, kok anak buah Sri Gunandi. Akhirnya disambut juga. Gak apa-apa, yuk coba serang duluan aja, serang dulu. Saya bukan menantang. Alhamdulillah kita disambut. Saya pengen olahraga juga ini. Ayo, serang dulu saja, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus ini untuk olahraga ini. Mohon maaf Lur, saya olahraga dulu. Seperti jogging ini. Ayo lah. Wih, hebat juga kamu. Sekarang giliranku. Pemanasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, makhluk yang di depanku. Kaf, ha, ya, ain, sod, Allahu Akbar. Itu permulaan Mas. Sebenarnya siapa dirimu? Satu kali lagi. Jika kau mampu melawan serangan ini, maka berarti kau hebat lah, seperti itu. Itu permulaan pemanasan nih. Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka batu paling kiri ya, kunci korun. Kafa ya, ain sod, Allahu Akbar. Wah, tunduklah kok. Nah, itu serangannya seperti itu. Tidak usah kok menggunakan sepenuhnya kekuatanmu dan membakar seperti itu. Cukup seperti angin yang halus dan menusuk jantungmu. Kenapa? Itu saja baru pemanasan loh. Malah kamu sudah terengah-engah seperti itu. Apa kau ingin mengatakan apa? Siapa dirimu?
Jawablah pertanyaanku. Kamu tidak dapat bicara atau gimana? Kau sudah mengejekku. Saya tidak mengejek. Saya begini karena jenengan yang tidak mau diajak bicara dengan saya. Apa yang kau lakukan? Lah, malah bertanya apa yang saya lakukan. Gini. Nih. Dirimu telah kalah dengan seranganku tadi ya. Kau kalah bukan karena saya takut, saya kuat, tapi karena kau marah tanpa tahu siapa yang datang. Kau penjaga, tapi penjaga yang gegabah. Bukankah tugasmu menjaga dari yang jahat? Bukan menyerang semua yang kau tak kenal. Diriku hanya takut. Banyak manusia telah menipu kami. Mereka datang berpura-pura, tapi ingin membuka segel kegelapan. Nah, tak apa. Begini, anak muda. Nak, tak apa kau takut, tapi jangan sampai takut membuatmu kehilangan kebijaksanaan. Kau tahu, dalam hidup ini banyak yang akan terlihat mencurigakan, tapi tidak semua yang asing itu ancaman. Kadang penyelamatmu datang dengan wajah yang tidak kau kenali, tapi membawa cahaya yang sudah lama tak kau lihat. Udah enggak kamu? Saya jelasin lagi ke kamu. Jangan cepat menyerang sesuatu yang belum kau pahami. Bukan karena lemah, tapi karena dunia ini sudah terlalu penuh luka akibat prasangka. Tugasmu bukan menakut-nakuti setiap langkah asing yang melewati sini, tapi lihatlah dengan hati, mendengarlah dengan rasa, dan menilailah dengan ketenangan. Ingat ini, penjaga yang bijak adalah penjaga yang tahu kapan waktunya dia bertarung dan kapan menunduk untuk menyambut cahaya yang datang dengan tenang. Kenapa? Ya, maafkan diriku, tua-tua bijaksana. Alah, malah manggil tua. Diriku akan membuka jalur menuju lembah. Sri Gunandi sedang menunggu, tapi ia tidak mudah. Ia akan membacamu bukan dari kata, tapi dari getaran terdalam hatimu. Ya, biarlah dia membaca, biar dia tahu di balik tubuh yang tua ini, seperti yang kau katakan, ada jiwa yang sudah lama tidak ingin terlihat bersih, hanya ingin jujur. Silahkan kau buka gerbang itu dan biarkan saya dan teman saya masuk ke dalam sana. Silahkan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kau melihat di belakangku. Baik, saya melihat gerbang itu ada di sebelah sana, di belakang persis. Baiklah, terima kasih banyak penjaga. Baik, saya akan pergi. Udah. Walah, belum salam belum mau pergi. Ayo mas, alhamdulillah itu gerbang udah terbuka, itu kita tinggal masuk itu. Baik teman-teman, kita akan masuk, doakan kami semoga kita bisa memasuki wilayah ini dan bertemu langsung Sri Gunandi. Yuk, bismillah. Allahu Akbar. Pak, Mang Ajeng datang. Oh, iya, alhamdulillah mas. Dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nggih, Wah. Monggo yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang. Bagaimana, yang? Silakan duduk dulu, yang. Menurut saya, duduk di sini. Lah, terus maunya di mana, yang? Kursinya mana kursi? Kursi, ambil Astagfirullah. kursi. Nah, dulu, yang. Bentar, yang. Ya ampun. Kamu tidak ada pengertian sama sekali. Yang ada, yang. Bentar, yang. Tuh, ya. Adanya kursi kayak gini, yang. Dah, Astagfirullahaladzim. Langit. Nggih, yang. Ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Nggih, yang. Monggo, yang. Silakan, yang. Dan kiranya apa, yang? Mengapa tiba-tiba jenengan itu memanggil saya dan Mas Arya di tempat ini, sedangkan Mas Popo posisinya sedang bersembunyi seperti itu? Sudah. Kamu tinggal mendengarkan saja. Baiklah, yang. Jika seperti itu, yang. Jadi, cucu-cucuku, jika kau sedang duduk dalam sunyi dan waktu terasa lambat, jangan kira itu hukuman. Bisa jadi itu justru adalah rahmat. Dengarkan, dan Nggih, yang. Siap, yang. bukankah kalian pernah berkata bahwa berjalan itu mudah, tapi menunggu adalah ujian? Kau benar. Kalian benar. Tapi tahukah kalian bahwa dalam menunggu itu ada tulang-tulang jiwa? Iya, benar. Ada tulang-tulang jiwa yang diperkuat diam-diam oleh langit. Jangan anggap diam ini adalah kelemahan, Danit, cucu-cucuku. Karena bahkan bumi pun diam saat ia menyimpan emas, batu mulia, dan sumber kehidupan. Wah, nggih, yang. Baik, yang. Dan mengenai misi ini, Danit, memang saya sengaja kalian saya pulangkan. Nggih, yang. Itu yang membuat kami sedikit bingung sebenarnya, yang. Sudah, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Baiklah, yang. Dan untuk Bobo sedang saya sembunyikan. Nggih, yang. Siap, yang. Tapi kondisinya baik-baik saja berarti, yang. Tenang saja, kau tidak usah khawatir. Ya, siap, yang. Untuk tendirannya. Aduh, palak maning. Nanti bentar, yang. Ini, yang. Super mau, yang. Super, yang. Monggo, yang. Korek. Yang kecil nggak ada, yang kecil. Aduh, ya nggak ada, yang. Saya Ya. menyang maning. Saya lanjutkan. Baiklah, yang. Tapi mohon maaf sebelumnya, yang. Sebenarnya saya sedikit khawatir dengan kondisi Mas Probo juga. Karena dari tadi Mas Arya itu panik, yang. Kenapa saya dan Mas Arya itu malah di sini seperti itu? Itu wajar saja jika kalian khawatir. Akan tetapi memang misi yang sedang kalian hadapi ini sangatlah berat. Iya, yang. Ini adalah cara yang paling utama. Iya, baik. Saya lanjutkan. Baik, yang. Silahkan, yang. Cucu-cucuku, amanah yang kau bawa bukan cuma pusaka, Dangik. Iya. Bukan cuma cahaya, tapi harapan dari mereka yang tak mampu bersuara.
tangisan dari mereka yang sudah lelah meminta, dan sujud dari mereka yang tak tahu lagi harus kepada siapa berharap. Kalian sedang membawa peradaban di punggungmu, di punggung kalian. Bukan dalam bentuk gedung dan teknologi, tapi dalam bentuk kemurnian niat. Dan kemurnian itu lebih langka dari permata. Iya. Dengarlah, cucu-cucuku. Siap, Yang. Bayangan Kargala itu bukan musuhmu, tapi cermin besar yang memantulkan sisi terdalam dari jiwa manusia. Semakin kita takut, semakin ia membesar. Semakin kita yakin, semakin ia kehilangan bentuk. Dan ingatlah satu hal paling penting dalam seluruh perjalanan ini. Yang bisa mengalahkan kegelapan bukanlah pedang, bukan mantra, bukan cahaya, tapi jiwa yang jujur walau remuk, dan hati yang tetap mencintai walau ditinggalkan. Paham tidak, Nek? Yang, insya Allah saya paham ya. Tak perlu kalian jadi sempurna. Cukup jadi seseorang yang tidak meninggalkan tugasnya saat malam terasa terlalu panjang. Karena sesungguhnya yang membuat matahari terbit bukan rotasi bumi, tapi harapan dari mereka yang tidak berhenti berdoa dalam gelap. Yang, siap, Yang. Jika nanti waktumu datang, jangan berperang untuk menang, Tangit. Berperanglah untuk menjaga harapan menjaga harapan tetap hidup. Karena kemenangan sejati bukan saat lawan tumbang, tapi saat kau tetap memilih cinta, meski punya alasan besar untuk membenci. Dan mengenai Probo, sudah saya peringatkan semuanya. Yang, siap, Yang. Bahwa langit tidak pernah tidur. Tuhan kalian tidak pernah tertidur. Bahkan saat kau meragukan diri kalian sendiri. Baiklah. Dengar apa tidak, Dangit? Saya mendengar. Kuku gedrengokna. Yang, saya mendengar, Yang. Lanjut apa tidak ini? Saya tetap lanjut, Yang. Saya siap mendengarkan, Yang. Karena ini juga tidak kalah pentingnya, Yang. Ya. Dengarkan nih, Dangit. Iya, Yang, saya mendengarkan, Yang. Arya, ini Arya. Dengar apa tidak ini, Arya? Ya pasti dengar, nanti juga ini saya rekam, Yang. Jadi nanti saya suruh nonton videonya, Yang. Dengarkan. Mungkin kalian pasti heran kenapa para wali yang ilmunya selapis di bawah para nabi belum juga dapat petunjuk, padahal bumi sudah mendidih. Iya, Yang, itu, Yang. Dengarlah baik-baik. Petunjuk langit bukan seperti daun jatuh yang bisa dipungut sembarangan. Kadang langit menunggu bukan karena belum siap memberi, tapi karena manusia belum siap menampung. Para wali itu, cucu-cucuku, bukan tidak tahu jalan, tapi mereka sedang menjaga hati mereka dari menyimpulkan terlalu cepat
karena petunjuk bisa berubah jadi kesalahan kalau datang pada waktu yang salah atau pada hati yang belum cukup lapang. Kau tahu kenapa orang-orang dulu suka tirakat? Suka tirakat dulu sebelum berdoa. Tahu tidak? Iya. Ya sebenarnya saya tidak tahu yang. Saya hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu yang. Mengikuti yang bagaimana? Yaitu berdoa sebelum tirakat. Maksudnya tirakat sebelum berdoa. Kamu. Iya yang saya kebalik yang. Karena mereka ingin mengosongkan diri, Tangik. Oh, yang siap yang. Agar yang masuk bukan kehendak mereka, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Cucu-cucuku, mereka bukan lambat, mereka hati-hati, karena jika satu kalimat mereka salah tafsir, maka umat bisa melangkah ke jurang dengan yakin. Dan itulah bencana terbesar zaman ini, keyakinan tanpa kejernihan. Subhanallah. Cucu-cucuku semuanya, Yang. Tangik Arya, Siap yang. Robo itu bukan malaikat, tapi dia sedang menjadi cermin dari zaman. Dan kalian tahu, zaman ini butuh bukan orang yang paling suci, tapi yang paling jujur pada gelapnya sendiri. Maka langit pun sedang menunggu siapa yang masih sombong dengan ilmunya, siapa yang pura-pura lapang padahal menuntut hasil, dan siapa yang diam-diam tetap berjalan meski tak dipuji. Subhanallah. Yang. Tangik, Yang. kau sudah tahu, amanah itu bukan warisan. Amanah itu adalah panggilan. Terkadang bukan orang terpintar yang dipanggil, tapi yang paling mau didera tanpa menyimpan dendam. Dengarkan semuanya ini, karena di sini saya mau ngomong serius. Baik yang, silahkan yang. Saya siap mendengarkan yang. Dan tugas kalian bukan mempercepat petunjuk, tapi menjaga agar hati kalian tetap bersih saat petunjuk itu datang. Karena bila hati kotor, bahkan wahyu pun bisa ditafsir jadi kehendak pribadi. Maksudnya yang? Kamu goblok sekali sih. Ya itu maksudnya yang ditafsir itu yang. Petunjuk tidak datang karena kita memintanya, tapi karena kita pantaskan diri untuk menerimanya. Oh, ya. Dan langit hanya akan membuka satu lembar Lauhul Mahfuz bagi mereka yang bisa diam tanpa kehilangan arah. Wah, tidak. Subhanallah. Dan kau Tangik dan juga Arya, ini Arya tidur apa gimana ini? Enggak yang, itu sedang konsentrasi karena jenengan memasuki jasadnya. Aduh, lemes. Udah, diam saja, diam. Jaga ruh kalian seperti kalian menjaga nafas terakhir kalian. Karena saat Probo dipanggil kembali ke cahaya, kalianlah yang akan membuka jalan untuk umat menyusul. Ingat, cahaya bukan sekedar terang, tapi arah.
Dan jangan resah jika langkahmu belum jelas. Karena langkah yang benar selalu diawali dari kaki yang tidak tergesa-gesa. Paham tidak, Daik? Yang, insya Allah saya paham yang. Kopi mana kopi? Astagfirullah, ini saya bikin kopi dulu sih yang. Alah, yang jenengan mau sih tungguin sendirian di sini dulu. Panggil Aji. Aji tadi di depan kok. C. Ya, saya yang main HP paling yang. Tolong HP baik kok mesti. Iya kayak celuk ya. Kopi. Ya, yang Mana kopi? Kopi apa yang? Hitam ya? Ya. Gula yang? Nah, enak ya yang. Mohon maaf yang. Jadi jenengan itu enak ya. Rokok minta, kopi tinggal nyuruh. Makmur yang. goblok sekali kamu. Ya. Lalu mereka cucu-cucu saya semuanya kok. Iya yang maka Bahkan yang jauh di sana juga saya sering meminta kopi. Saya sering berkunjung kepada cucu-cucuku yang di sana. Iya. Mungkin cucu-cucuku semuanya merasakan kehadiran saya. Siap yang. Saya lanjutkan. Baik yang, sambil nunggu kopi nggih yang. Nah, Arya, Dangik, dan semua cucu-cucuku Nggih yang. sampai di Ini mau jelasin sih kamu Ini takutnya mau konser nanti yang. kamu cuma mendengarkan, Ci. Iya Ci, kamu jangan Kopi kemana-mana. doang, Gubuk. Dengarkan ini, cucu-cucuku semuanya. Sampai di titik ini, langkah kalian telah lebih jauh dari apa yang bisa dicapai oleh orang kebanyakan. Ingat, satu hal yang sangat penting. Apa itu yang? Ilmu tidak cukup, cahaya tidak cukup, bahkan keberanian dan keyakinan pun kadang tidak cukup. Karena untuk menembus ruang takdir yang dilipat, kalian perlu dibimbing oleh makhluk yang tidak berjalan di atas waktu, tapi di dalam hikmah Tuhan itu sendiri. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalian harus bertemu dengan guru segala waktu. Guru segala waktu. Ya, penjaga ilmu yang tidak tertulis dalam kitab-kitab, manusia yang tidak mati dan tidak pula menetap di satu zaman, Siapakah dia yang? yaitu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Subhanallah. Ya, Dengar apa tidak? saya dengar yang, tapi aduh. Tapi begini yang, ini permasalahan yang jenengan katakan ini, saya jadi ingat. Ingat apa? Mas Probo itu pernah berkata kepada saya, dia pernah bertemu dengan sesosok makhluk. Dia berkata dia adalah Nabi Khidir itu yang. Tapi waktu itu Mas Probo katanya masih kecil. Dia bertemu beliau pada waktu dia tersesat dalam mimpi yang terlalu terang katanya yang. Ya, terus Seperti itu. Maksudnya itu Mas Probo yang cerita dengan cerita saya. padamu. Iya, cerita kepada saya. Ya. Itu bukan bermimpi. Aduh, Itu perjumpaan pertama, Robo. Tapi bukan pertemuan untuk memahami, hanya pertemuan untuk mengenal. Dan kini kalian semua bertiga harus bertemu dengan beliau dalam makom tuntunan, bukan hanya penghiburan. Karena hanya Nabiullah Khidir yang tahu di mana letak tanda ketiga dari langit. Mimpi yang lebih nyata daripada sadar. Dan suara jiwa yang akan membimbing kalian melewati
bayangan Kargala tanpa menghunus senjata. Lah, waduh. Paham? Paham yang. Cucu-cucuku sekalian, Nabiullah Khidir bukan sembarang hamba. Beliau bukan bagian dari waktu, tapi juga bukan lepas dari waktu. Ia hidup, tapi tak terikat usia. Ia melihat, tapi tidak lewat mata. Ia mengajar, tapi tidak lewat kata. Ia adalah jalan bagi orang-orang yang tidak menemukan jalan. Ia adalah petunjuk bagi mereka yang sudah kehilangan arah. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu jujur dalam pencariannya. Nabiullah Khidir itu seperti matahari yang menyapa melalui bayangan kalian. Tidak bisa mencarinya. Kalian tidak bisa mencarinya, tapi kalian bisa menjadi layak untuk ditemukan. Subhanallah. Dan untuk itu, kalian harus membawa hati yang bersih, tanpa tuntutan, tanpa rencana, hanya niat dan keheningan batin yang siap menerima pukulan tanpa bertanya kenapa. Apa Tangik? Tanpa bertanya kenapa. Nah, Ya baiklah yang jika seperti itu. dan untuk Arya ini sebenarnya ini Arya tidur ini kayaknya. Enggak, yang diangkat tidur yang ya nanti saya sampaikan yang. Untuk Arya, kau akan menjadi jembatan karena ruhmu pernah disentuh Nabiullah Khidir dalam kelahiranmu. Subhanallah. Dan untuk Probo sendiri, dia akan menjadi wadah karena dia pernah meletakkan kunci rasa ke dalam jiwanya Probo dulu. Dan untukmu Tangik, Saya juga ada yang. iya, Silakan yang. kau akan menjadi saksi karena setiap ilmu yang tidak dituliskan akan diturunkan padamu melalui pandangan. Wah, bila. Subhanallah. Jika kalian bertemu dengan beliau nanti, jangan bertanya terlalu cepat dan jangan minta jawaban seperti manusia. Baiklah yang akan saya ingatin pesan itu yang. Karena beliau mengajar dengan diam dan menjawab dengan peristiwa. Subhanallah. Jika kalian cukup jujur, maka setiap diam beliau akan menjelma menjadi hikmah yang tak habis meski kalian hidup 1000 tahun. Allahu Akbar. Dan ingatlah satu hal. Udah dengek gitu. Udah mana? Ya, deh. Ya anak kopi ini orang udah disikepi kok. Iya yang. Jangan dikata. Punten yang nih. Besar lagi nih yang biar lama habisnya yang. Gaul itu baik. Ngapain? Jenengan itu gaul ngerokok terus seperti itu yang. Ini yang jangan meledak saya yang. Tua-tua gaul, Mbak. Iya yang, yakin yang, serius yang. Kita lanjutkan. Baik yang. Ingatlah satu hal. Jika nanti beliau memisahkan kalian bertiga di tengah perjalanan, jangan saling menahan. Karena itu bukan perpisahan,
tapi strategi rohani dari langit. Baiklah yang. Ingat-ingat. Ya yang, pasti saya ingat yang. Allahu Akbar. Nah, apakah hanya itu yang? Masih ada lagi kah yang? Masih banyak nih. Oh, baiklah yang. Saya akan bersedia yang mendengarkannya yang. Karena ini adalah hal yang paling penting. Itu benar sekali itu yang. Cucu-cucuku semuanya, Yang. jangan kira amanah itu seperti pusaka. Pusaka bisa kalian wariskan, tapi amanah kau pikul sampai nafas terakhir kalian. Amanah itu bukan benda, ia getaran langit yang dititipkan ke jiwa. Ia bukan hadiah, tapi ujian yang disamarkan menjadi tugas mulia. Dan siapa yang berani memikulnya harus siap kehilangan banyak hal yang disukai. Siap atau tidak, Nek? Insya Allah yang saya siap yang. Kalau nggak siap, saya tempelin kamu. Oh, jangan yang sakit yang orang ditempelin yang. Siapa yang mau ditempelin? Kau tahu? Apa yang? Langit tidak memilih orang yang paling mampu, tapi orang yang paling bersedia luluh. Karena yang paling lembutlah yang bisa dibentuk menjadi lentera. Iya yang mau goyang, diminum dong sambil yang. Dan ini adalah tentang jiwa dan perjalanan. Yang silahkan yang. Jiwa kalian ini seperti perahu. Lautannya bukan di dunia, tapi kehendak Tuhan. Dan siapapun yang berlayar dengan jiwa yang jujur akan menemukan pulau yang tak tertulis di peta. Tapi ingat, di tengah lautan ombaknya bukan dari luar saja, Langit. Yang. Kadang justru badai terbesar datang dari dalam dada. Waktu pun akan menggodamu. Kadang terasa lambat, kadang terasa kejam. Tapi waktu itu bukan musuh. Ia hanyalah cermin. Iya yang benar sekali itu yang. Terkadang kita kalau di hutan itu merasa lama sekali seperti itu yang. Jadi itu adalah salah satu godaan yang. Nah, jika hatimu tenang, waktu akan jadi sahabat, Langit. Yang. Siapa Akan yang? tetapi, jika hati kalian resah, waktu akan terasa menghukum. Baik yang. Ingat. Pantes itu yang. Saya pernah sih yang itu maksudnya masuk ke hutan, tapi ketika menemui makhluk itu terasa lama sekali seperti itu yang. Tidak enak. Iya yang. Tapi kalau masuk ke istri enak. Itu beda cerita yang. Ini jenengan mau bahas mana ini yang mau melanjutkan atau gimana ini? Saya lanjutkan, kau dengarkan saja. Baik ya. Ingat, takdir itu seperti benang gaib. Kita berjalan bukan untuk membuatnya, tapi untuk menyingkapkannya satu demi satu. Dan dalam perjalanan itu kalian akan melihat banyak hal. Orang yang tampak suci, tapi menyimpan ketakutan. Orang yang tampak gila, gemblung, Oh iya. tapi menyimpan hikmah. Ini ya. Jangan cepat menghakimi, karena bisa jadi mereka dikirim Tuhan hanya untuk mengetuk pintu hati kalian, pintu hatimu. Iya. Ingat, Siap yang. dan kalau kalian bertemu jalan buntu, jangan minta jalan yang baru. Kadang
Justru di balik dinding buntu itu, Tuhan sedang menunggu kalian berhenti. Bukan untuk menyerah, tapi untuk duduk agar petunjuk turun dari atas. Nggih, Yang. Siap, Yang. Cucu-cucuku, Nggih, Yang. kalau nanti langkah kalian mulai sepi, ingat wejangan ini. Baik, Yang. Siap, Yang. Akan kami ingat, Yang. Kupu kerungok nangit, Iya, Yang. aja pancelat-pancelat. Subhanallah, Yang. Enggak, Yang. Saya lagi mendengarkan jenengan ini, Yang. Tugas orang-orang yang dipanggil oleh langit bukan untuk menang, tapi untuk tetap berdiri. Meski tanah berguncang, meski langit seolah diam, meski tubuh lelah, dan bahkan meski tak ada yang tahu. Iya, Yang. Karena sungguh yang mencatat perjuanganmu itu bukan manusia, tapi rahmat Tuhan yang tak terlihat. Wah, tidak. Baik, ya. Sekarang berangkatlah cari Nabiullah Khidir alaihi salam, bukan untuk ditanya, tapi untuk belajar bahwa jawabannya bisa jadi ada pada peristiwa yang belum terjadi. Baiklah, Yang. Insya Allah, Yang. Ini nanti berarti saya berangkat itu dianterin jenengan atau bagaimana? Nanti nunggu instruksi dari saya. Baiklah, Yang. Yang penting kalian bersiap. Baik, Yang. Siap, Yang. Kalian akan melewati jalan yang tidak tertulis. Kalian tidak akan menemukan petunjuk arah. Bahkan kadang kalian tidak akan tahu apakah kalian sedang melangkah maju atau mundur. Tapi dengarkan ini baik-baik. Siap, Yang. Langkah yang kalian ambil dengan tulus takkan pernah sia-sia di mata Tuhan. Mungkin tak dilihat manusia, tapi tak dipuji dunia. Mungkin tak dipuji dunia, tapi langit mencatatnya. Bukan dalam angka langit, Iya. tapi dalam cahaya niat. Wah, tidak. Waktu itu bukan hanya detik, menit, atau jam. Waktu itu adalah irama rahasia Tuhan. Maka jangan paksa tanganmu memetik buah jika akarnya belum selesai bicara dengan tanah. Kadang yang kalian anggap terlambat justru itulah waktu terbaik agar kalian bertemu yang benar-benar abadi. Wah, tidak. Subhanallah. Jika kalian nanti merasa sendiri, jangan terburu-buru berprasangka bahwa kalian ditinggal. Bisa jadi langit sedang memisahkan kalian dari keramaian agar kalian bisa mendengar suara Tuhan tanpa gangguan. Subhanallah. Cahaya terbesar itu tidak selalu datang dari langit. Kadang ia lahir di dalam dada. Di saat kalian menolak membenci, padahal punya alasan. Di saat kalian tetap berjalan, padahal tak ada yang menemani. Dan di saat kalian tetap diam menjaga niat, padahal dunia menyuruhmu teriak. Dan mengenai kemenangan dan kerelaan, Tangit, cucu-cucuku semuanya, Iya, Yang. kemenangan terbesar bukan saat kalian menangis di puncak gunung, tapi saat kalian bisa tersenyum saat disalahpahami oleh dunia.
dan tetap istiqomah meski tak ada sorak-sorai. Yang Karena sungguh yang disorak di dunia belum tentu ditulis di langit, tapi yang ikhlas meski tak dikenal, itulah yang disaksikan oleh para malaikat. oh subhanallah. Kalau nanti kalian bertemu beliau, jangan minta penjelasan, jangan paksa jawaban. Biarkan hatimu belajar dengan cara yang tak bisa diajarkan oleh lidah. Karena beliau, Nabiullah Khidir, bukan guru yang menjawab soalmu, tapi guru yang mengajakmu mengalami jawabannya. Baik yang, insya Allah yang. Dan jangan takut jika perjumpaan itu membuat kalian terpisah. Karena yang membawa kalian bersatu bukan kebersamaan, tapi satu misi yang mengalir di antara ruh-ruh kalian, menjaga cahaya dari padamnya zaman. Ingat, saya tidak bisa menemani kalian jauh. Kenapa yang? Tubuh saya sudah tua. Oh, Damayan mengakui yang. Kapan saya tidak mengakui Tani? Saya Iya. memang sudah tua. Iya yang. Akan tetapi jiwaku akan ikut dalam setiap doa kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang. Jika kalian gagal, jangan sesali. Karena kegagalan bukan lawan dari takdir. Tapi jika kalian berhenti, maka cahaya yang kalian bawa bisa padam. Dan itu akan membuat bumi kehilangan satu pelita lagi. Nah, baiklah yang. Subhanallah. Berangkatlah, cucu-cucuku. Bawalah bukan hanya ilmu, tapi kerendahan hati, keikhlasan yang tulus, dan cinta yang tak perlu dibalas. Karena itu adalah 3 bekal utama yang lebih tajam dari pusaka, lebih terang dari pelita, dan lebih tinggi nilainya daripada makom dunia. Nah, baiklah yang. Jika seperti itu yang. Apakah masih ada lagi yang? Mungkin cukup. Banyak sekali pecahan dari jenengan yang. Tapi insya Allah saya paham yang. Nanti saya juga bersama Mas Arya ini menyimak ulang lagi yang. Nah, Nanti jika memang jenengan sudah siap untuk berangkat, kami pun pasti akan siap yang. Kami menunggu instruksi dari jenengan juga yang. ini semua juga buat cucu-cucuku semua yang di sana. Iya yang. Kalian harus pintar-pintar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ingat, seperti yang saya ajarkan pada kalian, jangan sampai kalian lupa. Kalau sampai kalian lupa, saya tidak akan mengajarkan lebih. Percuma. Untuk apa saya ngomong banyak setiap hari pada kalian? Ya, Iya yang, siap yang. Dengarkan juga itu. Untuk para sedulur tolong bantu saya nanti disimak ini videonya ya. Dan perlu dicatat untuk pelajaran hidup juga. Tadi banyak sekali wejangan-wejangan yang masuk ini. Ini jenengan mau di sini terus atau bagaimana yang? Nanti saya jelasin ininya pada Mas Arya gimana maksudnya? nanti kalau saya di sini terus, memangnya kau sanggup? Sanggup untuk apa yang? Kopi udut, Yang jangankan kopi udut yang. rokokmu saja bumenyan, Lah subhanallah. tidak enak. Tapi saya menghargai pemberianmu, Nik. Nah ya kalau tidak enak 2 batang jenengan habis kok.
Mungkin cukup Yang. Nggih Yang, siap Yang. Ingat, tidak usah mengkhawatirkan Bopo. Baiklah Yang, jika seperti itu Yang. Pamit. Nggih Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang. Mas Arya, ya, mulai turu. Kan mau, fokus malah turu. Ya, akhirnya apa kerin jagung ngono. Lagi roli. Mangati minyak ya. Iya, gue bekasnya kan ngono. Yes. Bilang kopi luwian gue. Memang hati nih kok. Iya. Rusuh Bismillahirrahmanirrahim. ya rusuh. Itu teh ya itu teh. Itu tuh anak iya nyom. Mbok. Ya, Baik. umuran lu itu teh iki lah. Iya. Oh, itu video lur. Video kok dek sumedi. Baik Yeah. teman-teman, alhamdulillah ini tadi penjelasan yang cukup panjang bagi saya ya dari Eyang Admin, bahwasanya kita itu diberi petunjuk dan disuruh untuk mencari salah satu nabi, yaitu Nabi Khidir alaihi wasallam. Mas Yakin. yakin Mas? Tadi saya sempat heran Mas, Soalnya gini Mbak, kenapa? dulu waktu saya sama Mas Probo bertemu Nabi Khidir, saya itu tidak bisa melihat Mas. Tadi itu sudah dijelasin Mas, bahwasanya di sini itu jenengan akan menjadi jembatan. Yang dimaksud jembatan mungkin ya seperti ini, jenengan sebagai mediator. Nanti jika memang beliau Nabi Khidir alaihi wasallam ingin memberi sesuatu kepada kita, kan bisa melalui tubuh jenengan. Karena tadi yang admin mengatakan seperti itu, bahwasanya di sini kamu akan menjadi jembatan seperti itu. Soalnya gini Pak, dulu waktu saya nyimak video-video yang pernah bertemu dengan beliau itu, kita itu untuk mendekat itu nggak bisa, bahkan untuk mendekat itu nggak bisa. Kita itu tepar tidur Pak. Tapi masa kita disuruh nyari yang benar saya lah. Ya kalau misalkan memang itu, ya mungkin memang sudah direncanakan oleh Bang Admin, ya nggak apa-apa. Ya maka dari itu, tapi kan kita berangkat nanti, kita nunggu juga informasi ini. Mungkin lagi itu kan yo namanya tik pengnik yo, Berarti mencari kita, waktu yang pas. berarti kita harus siap lah. Kita Siap. siap ya, sepatu apa kudu siap gitu. Iya, kita siap-siap nantinya. Udah Pak, Terus ya nanti itu saya ayo kita nunggu di sini. Kamu nyimak videonya lagi biar ini nanti kan kamu paham lah. Karena saya mau jelasin juga, saya tadi ada yang lupa itu untuk apa itu penjelasan apa Mas Probo juga banyak Mas lah intinya. Baik teman-teman, mohon maaf ya, mungkin kami akan menunggu yang admin terlebih dahulu ya, di tempat ini ya. ya betul. Dan Ini di halaman rumah Mas Probo ya, karena saya mau ini sedikit memberitahu kepada sedulur semuanya, ya untuk kita semua ya. silakan Bahwasanya mungkin kemarin teman-teman sudah lihat live streaming dari Running Misteri, bahwasanya informasi yang kami dapat, Allah Akbar, Kargal itu udah bangkit ya. Jadi mengingat dunia yang sudah tua ini, kita sama-sama selalu berdoa ya Mbak. benar sekali Mas. Bahkan kemarin katanya sempat ada guncangan, akan tetapi ditahan oleh para wali yang akhirnya tidak ada, seperti tidak ada kejadian apa-apa, padahal itu adalah guncangan besar katanya. Jadi Ya, kita cukup besar. terus berdoa lur kepada Gusti Allah agar hidup kita baik-baik saja gitu. Akan dijauhkan dari Mara mara bahaya dan godaan-godaan Mas Arya ya. Godaan Mas Arya. Saya nggoda apa? Ya, siapa tahu lah. Baik teman-teman, mungkin kita akan berunding dulu dan menyimak video ini lagi ya lur. Mohon maaf
kita lanjut nanti jika memang Bang Adimin sudah siap untuk berangkat. Seperti itu, mungkin kita ini akhir dulu video ini. Kita harus tetap siap-siap, ini kata Mbah Tani tadi. Nanti tiba-tiba langsung kemana kita nggak tahu ya. Ini sini ngobrol kopi di situ sore kan. Ya udah. Oke lur, mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo seneng